Tuntutan Indasari agar Dewi Persik meminta maaf jika tidak mau disomasi akhirnya dijawab oleh Dewi Persik. Alih-alih minta maaf, biduan yang biasa disapa DP ini justru mengaku tidak takut, bahkan bingung terkait alasan ataupun masalah di balik tuntutan somasi tersebut. DP pun juga mengungkap bahwa Ruli bahkan berencana untuk membuat laporan polisi terhadap Indasari karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya. DP pun juga mengurai kronologi terkait aksi Indasari yang mengaku memergoki Ruli bersama perempuan lain di Bali. Tak hanya itu, di hadapan netizen di akun sosial media pribadinya, DP pun mengungkap alasan dirinya memutuskan untuk tidak mau lagi berteman dengan Indasari. Ia pun juga membongkar tabiat buruk Indasari saat berada di rumahnya. Seperti apa pengakuan lengkap DP? Lalu, seperti apa pula sahabat DP ketika menanggapi perseteruan DP dengan Indasari? Benarkah ini adalah bagian kecil dari prahara asmara DP di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Indasari dan Dewi Persik semakin memanas. Pasca dituntut untuk meminta maaf oleh Indasari, Dewi Persik pun akhirnya buka suara untuk menanggapinya. DP selain mengaku bingung kenapa dirinya akan disomasi, ia pun juga merasa tidak takut dengan ancaman somasi dari pihak Indasari. Tak hanya itu, DP pun juga mengaku bahwa kekasihnya Ruli sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan Indasari ke polisi karena ia tidak terima dituduh selingkuh oleh Indasari. Gue gak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa. Kenapa sih kok nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga gak ngerti. Masalahnya tuh apa? Mau Ruli itu maaf nih sama perempuan kayak gimana kek, mau kayak apa kek pada waktu kemarin. Misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Kalau gue menjaga jarak dan gue nggak mau tiap hari orang tersebut itu pingin ngintil, ikut sayang ikut ada. Nah itu aku boleh dong. Gue kan nggak kepengen orang dikit-dikit ngikut gue mulu. Aku tuh orangnya punya privacy. Dan kebetulan banyak WA-WA-nya ini udah pada dibaca nih sama aku, tidak menyebarkan ya. Tapi WA dan orang-orang terdekat aku udah pada baca semua. Video, voice note, WA udah pada baca semua. Karena menyebarkan WA itu ada pasalnya. Dan dia sudah menyebarkan kemana-mana WA-WA yang sudah dipotong-potong yang tidak keseluruhan. Ingat itu. Coba temuin si pilot, justru si pilot akan laporin dia ke kantor polisi. Sekarang bukti-bukti lagi disusun sama si pilot. Mas Ruli ini kayaknya mau lapor polisi sih gitu. Kayaknya sih begitu. Karena dia merasa dituduh selingkuh. Makanya dia ingin membuktikan benar nggak dia selingkuh. Sama siapa kalau memang selingkuh. Kan dia bilang selingkuh kan. Gitu. Tapi aku bilang sih ngapain gitu sebenarnya ya kalau aku pribadi. Karena bisa menaikkan seseorang. Karena niat orang ini kan tujuannya kan memang untuk panggung ya. Apalagi kan dia katanya mau jadi caleg. Kalau lagi nyalek di PRD kalau nggak salah ya. Gitu kan di Depok apa-apalah gitu lah, ngapain gitu kan. Udahlah nanti juga ibaratnya anggaplah itu radio khusus. Aku bilang gitu sama Mas Ruli, dia bilang aku nggak terima karena aku nggak selingkuh di situ, aku sama teman-teman aku semua di situ, dia bilang. Dan kalau misalnya aku bilang sama dia, kalaupun kamu ada perempuan aku juga nggak apa-apa kok, aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, I know, tapi aku tidak sama perempuan yang seperti dia maksud.
Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indasari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indasari ini itu semuanya tidak betul. Tapi semua itu hanya rekayasa. Kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya adalah rekan-rekan saya semua. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax. Tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Pada tahap ini, saya belum mengatakan bahwa kita akan somasi terbuka. Kita meluruskan juga permohonan maaf yang daripada yang bersangkutan. Tentunya apabila tidak diindahkan, kita meningkatlah ke somasi tersebut. Ini sudah pencemaran nama baik, reputasinya terganggu. Hal-hal apapun yang dilakukannya itu orang sudah berpersepsi terhadap Indasari yang jelek. Dewi Persik pun juga menjelaskan kronologi versi dirinya ketika Indasari ingin mengunggah foto terkait dugaan perselingkuhan Ruli dengan wanita lain. Dewi Persik pun juga menanyakan bukti video dan juga foto dugaan perselingkuhan yang Indasari sempat janjikan ada. Namun ketika tiba di Jakarta, Indasari pun mengaku lain bahwa tidak ada video dan juga foto dan hanya foto laki-laki menghadap ke belakang. Pihak DP pun mengaku kecewa karena tidak ada bukti foto maupun video. DP pun mengaku lebih percaya kepada Ruli daripada dengan Indasari, meski Indasari berani untuk sumpah pocong sekalipun. Udah deh, jangan jangan cari masalah sama orang. Kalau misalkan dia dulu pernah datang ke rumah gue sebagai teman, wajar dong. Kalau pada waktu itu sebagai teman, dia ada di situ. Dia ada di Bali, gue nyuruh dia untuk dia ada di situ kak. Ini tapi bukan untuk berantem sama orang. Terlalu overreaction ketika menghadapi Ruli. Kan Ruli kan bukan pacar gue, bukan suami gue, bukan pacarnya dia juga. Sedangkan itu tidak disuruh saya. Cukup dia kasih aja videonya sama gue. Cukup kan? Gitu loh. Malah omongan gue, ini loh, ini. Aduh banyak deh pokoknya. Udah pernah aku kasih lihat kan buktinya banyak banget. Kemarin aku spill sedikit buktinya. Kalau aku sih logika aja ya. Kalau nggak ada video, nggak ada foto itu sama aja pemberitaan hoax. Orang itu mau sumpah demi Allah kayak gimana? Kalau nggak ada video, nggak ada foto, gue nggak percaya. Kalau cuma sekedar katanya gue nggak percaya. Kita pakai logika, jangan jadi orang bodoh. Gitu loh. Yang dia janjikan kan ada video. Ternyata tidak ada video, tapi sudah wawancara kemana-mana. Terus jadi aku harus bagaimana? Ya aku lebih percaya Ruli lah. Gitu. Kalau misalkan aku percaya sama Ruli, terus aku mau dimusuhin, terus tiba-tiba aku disomasi, ya urusan gue dong. Yang gue butuhkan kan video, foto itu pun nggak ada, foto nggak ada belakang. Saya ini gimana? Aku mau bikin status gini gimana? Ya bikin aja statusnya kak. Kalau memang benar ada video dan fotonya. Nah ternyata dia taruh fotonya yang ada belakang. Terus aku tanya, videonya mana nanti ya sayang? Kalau aku sudah sampai di Jakarta ya sayang aku kasih. Ini di airport ada wartawan. Gimana nih sayang? Ya udah kak, omongin aja apa adanya, bicara, berani aja kalau memang ada video dan fotonya. Terus ternyata iya sayang. Terus udah gitu ternyata nggak ada lagi. Terus ketemu lagi sama aku, kak mana videonya? Nggak ada ternyata. Pokoknya aku mau bersumpah bang. Enggak, aku mau bersumpah, aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah. Aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah. Demi apapun aku berani. Aku bang kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani bang. Laki-laki itu berani nggak sumpah pocong? Aku di sini difitnah terus.
Iya, dia lagi live bang. Aku sedih banget bang. Di sini dia setiap live ngata-ngatain aku bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah kak, saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang di sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia keluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Makanya dia mungkin ini, aku tahu mungkin ini karena mulut manisnya laki-laki itu. Dia bilang, katanya memang laki-laki itu bilang dia tidak pernah dengan perempuan. Aku kan nggak tahu dia sama perempuan mau sama temennya atau sama siapa. Kan yang aku lihat dia berpelukan gitu kan. Ya aku kan cuman bicara sama perempuannya ini apa yang aku lihat. Tapi sekarang dia selalu ngata-ngatain aku di setiap sosmednya dia. Sekarang yang dipertanyakan adalah mana buktinya, mana fotonya, seperti itu. Saya sempat memoto laki-laki itu yang sedang dia lagi kayak lagi menghindar berlari, tapi hanya laki-lakinya saja, kan seperti itu. Karena saya tidak tahu lagi perempuan itu beradanya di mana, saya keluar. Karena Kak Kris sudah menunggu saya, dia bilang, Indah keluar, jangan bikin onar di sini, karena dia tahu, Kak Kris itu tahu kalau aku tuh kan lagi posisinya nangis yang kayak histeris karena shock banget, karena perempuannya ini setia dalam arti kata saya pun tidak pernah menjelek-jelekan laki-laki ini. Saya selalu bilang sama si perempuan ini, dia kerja dan dia kerja. Tak hanya itu, Dewi Persik pun juga mengungkap alasan dirinya yang sebenarnya sudah lama tidak mau berteman dengan Indasari. Selain karena alasan DP punya privasi, Indasari menurut DP suka cari perhatian dan terlalu ikut campur dengan urusan DP. Bahkan disebut DP sebagai toksik. Nangis-nangis. Emang diapain sama gue? Diapain sama gue itu diapain sama Ruli sampai nangis-nangis. Terus sama gue diapain sampai nangis-nangis kayak begitu. Diapain sama gue tanya, diapain? Hanya karena gue gak mau berteman? Hah? Atau gimana? Ya kalau gue gak mau berteman, gue jaga jarak, gue punya privasi. Gak setiap hari dia harus ngikutin gue, ngintilin gue. Nah sekarang kalau misalkan gue gak mau berteman, kenapa dia ngamuk? Ya urusan gue lah, gue mau berteman sama siapa. Dia ini marah-marah karena aku menghindar terus. Dia tuh pengennya nempel mulu sama gue. Ya nggak bisa lah. Dari dulu aku tuh orangnya welcome sama siapa aja. Sama dia, sama Barbie, sama Ayah Dodi, sama siapa aja. Mau datang ke rumah silakan. Tapi gue nggak suka kalau masalah pribadi gue, dia terlalu ikut campur terlalu dalam. Lama-lama kayak nggak enak ya, ini orang kayaknya emang toksik, kayaknya nggak mungkin bisa berteman sama gue deh, karena dikit-dikit selalu digini, udah dikasih tahu padahal kecuali nggak dikasih tahu. Sedangkan aku tuh suka sama temen yang sederhana aslinya ya, yang nggak terlalu pengen dilihat sama orang, pengen menonjol. Itu nggak bisa aku sebenarnya berteman sama orang kayak gitu. Tiap hari show gitu tuh nggak bisa aku. Yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indasari itu hoax, Indasari itu bohong, Indasari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini. Dewi Persik juga membongkar tabiat buruk Indasari yang selalu membuat konten video saat bertandang ke rumah DP tanpa seizin dirinya. Terkait hal itu, DP mengaku
jika ia sudah sering menegur Indah, namun Indah pun masih melakukannya dan seakan tidak mengerti atau tidak mau tahu dengan alasan dibalik larangan dari pihak DP. Nggak enak, Ayang. Risih loh. Kalau ketemu sama orang, coba kamu punya temen, terus kamu lagi bangun tidur, temen kamu langsung, halo, assalamualaikum, aku lagi di tempat Dewi Persik loh. Ini nggak enak. Nih terus tiba-tiba mami aku lagi makan, pas mami aku nggak pakai daster doang, nggak pakai kerudung. Saking apa ya, saking terganggu gitu. Dikit-dikit kamera, dikit-dikit ini. Nggak apa-apa, kita senang ada kita di foto, tapi harus ada. Tapi paling nggak, sayang, aku boleh ya foto ya, aku boleh ya ambil story ya untuk ini ya. Nah, itu enak. Nggak orang ujuk-ujuk, kadangkala kita nggak ngerti, tiba-tiba ada kamera. Aduh, kan jadi nggak enak ya gitu. Karena ini kan di rumah kita sendiri. Aku tuh nggak bisa, guys. Aku tuh bolak-balik sudah tegur dia. Aku masih memberikan kesempatan untuk berteman gitu kan. Aku tuh nggak bisa kalau ada orang nih, contoh nih tiba-tiba dia datang, tiba-tiba, hei ini lo aku ini loh, itu aku nggak bisa kayak gitu. Dan bolak-balik sudah aku tegur, jangan kalau ke rumahku please, nih orang aku baikin, aku kasih kesempatan, tapi dikit-dikit kayaknya terlalu apa ya, terlalu itu loh, kayak caper gitu loh, kayak lebay. Akhir-akhir ini dia bilang katanya saya pansos sama dia. Dia merasa seperti artis besar. Memang nama Indasari tidak sebesar seorang Dewi Persik. Tapi Indasari tidak pernah ngata-ngatain siapapun, Kak. Kalau dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue. Tuh doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu, Bang. Geger, Dewi Persik akhirnya buka suara menjawab tuntutan minta maaf dari pihak Indasari hingga ancaman akan disomasi. Lantas, seperti apakah tanggapan dari sahabat Dewi Persik atas perseteruan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Panasnya perseteruan antara Dewi Persik dengan Indasari mendapat tanggapan dari sahabat DP Karen Delano. Ia mengaku tidak tahu apa yang menjadi pemicu dari prahara yang terjadi di antara mereka. Karen Delano sangat menyayangkan terjadinya prahara di antara mereka. Ia pun menduga jika yang terjadi hanya miskomunikasi semata. Karena itulah, Karen berharap kepada Dewi Persik dan Indasari untuk berdamai saja. Cuma perseteruannya dia sama sahabatnya dia sendiri memang pasti terdengar sama kita. Seperti apa jalan ceritanya ya kita nggak tahu banget. Yang pasti yang tahu hanya Indah itu sendiri dan juga Dewi itu sendiri. Ya kalau kita sih cuma ngasih tahu udah adem-adem aja, udah saling memaafkan. Kita maunya semuanya juga damai-damai aja. Karena kalau aku mengenal personalitinya Dewi Persik tuh, Dewi tuh sebenarnya orangnya baik banget. Dia tuh dia tuh lembut banget sebenarnya orangnya. Dan ada manja-manjanya lah ya sebenarnya, karena mungkin gitu teman mainnya
di pagi hari itu kan kayak aku kan jauh lebih dewasa dari dia ya, jadi dia selalu panggil aku kakak apa segala macam. Nah tapi Dewi itu kan juga nggak bisa kesudut sama api kecil. Jadi ya tapi menurut aku Dewi Persik tuh udah banyak berubah. Maksudnya dia tuh dia mau untuk mendengar, dia mau untuk dibilangin, dia mau untuk dirap gitu. Jadi aku rasa kalau mau tanya permasalahannya apa lebih detailnya bisa tanya sama Dewi. Kalau disayangkan tentu sangat disayangkan, karena pasti semua berpikir bahwa mereka sahabat. Yang namanya sahabat terus harus pada akhirnya ribut tuh kayaknya nggak enak banget. Kalau dari kita sih maunya udah damai-damai aja, bicara baik-baik. Kalau aku bilang sih kayaknya ini juga cuma gap komunikasi aja. Seharusnya berkomunikasi dengan baik. Kalau dari kita sih kita udah kasih tahu, udahlah, udah tenang aja gitu. Tapi ya biarkan Dewi sendiri yang memilih jalan. Bahkan tidak hanya itu, Karen Delano juga mendukung hubungan asmara Dewi Persik dengan siapapun. Karena sebagai teman, ia pun ingin melihat DP senang dan juga bahagia. Karen Delano juga membocorkan rahasia cinta DP, di mana DP hanya mau menikah dengan orang yang serius mencintainya. Dan ia pun juga menyarankan agar DP tidak terburu-buru untuk menikah. Aduh, aku nggak tahu kalau dia putus atau tidak ya. Seharusnya sih enggak ya. Nggak tahu ya sebenarnya, maksudnya aslinya benerannya seperti apa. Karena kita kerja bareng iya, tapi close to personal dengan privasinya Dewi juga ya enggak juga. Dewi punya privasinya, aku punya privasinya. Kita teman-teman ngedukung apa yang membuat dia senang aja. Tapi kalau putus atau tidak aku nggak paham. Nah itu lu tanya sama yang namanya Rian Ibram. Halo Rian Ibram, halo. Tapi bener ya Pak, emang dekat ya. Apa? Tapi emang bener ya. Ya nggak tahu, coba dinilai aja sama teman-teman media semuanya, sama pemirsa seperti apa kedekatannya mereka, seperti apa juga kedekatannya sama pilot itu ya, juga agak bingung deh. Aku setuju siapapun, Nasar mau sama siapa gitu, yang penting mereka bahagia. Dewi mau sama siapa yang penting bahagia. Dan mereka memang karena kan kita semuanya nggak muda lagi Mbak, kita satu grup juga udah lumayan lah usianya. Jadi aku rasa seperti Dewi, seperti Nasar, aku Rian, kita mau melihat hidup itu going to the next level. Dan kayak Dewi kan juga ya dia terus belajar dan memang mau ngedapetin yang serius lah pastinya gitu. Dia kalau ngobrol sama aku sih dia maunya yang serius-serius aja, yang adem-adem aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.